Oke, kita coba membahas contoh soalnya. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk merubah 100 gram es dari suhu min 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius jika kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram dikali derajat Celcius dan kalori jenis air adalah 1 kalori per gram kali derajat Celcius dan kalori lebur es adalah 80 kalori per gram. Oke, yang pertama-tama harus kita lakukan, kita harus buat dulu diketahuinya. Jadi dibuat dulu diketahuinya di sini. Oke, yang pertama adalah masanya tadi diketahui yaitu ada 100 gram. Kemudian diketahui bahwa dia itu suhu mula-mulanya atau T pertama yaitu T1-nya yaitu min 10 derajat Celcius. Dan T2 atau T terakhir itu adalah 50 derajat Celcius. Oke, diketahui lagi ada kalor jenis es katanya. Kalor jenis itu lambangnya adalah C. Jadi kita singkat aja di sini membuatnya C dari S yaitu 0,5 kalori per gram dikali derajat Celcius. Sedangkan C yang untuk air yaitu 1 kalori per gram dikali dengan derajat Celcius. Diketahui lagi ada yang namanya kalor lebur. Kalor lebur itu lambangnya adalah L. L itu adalah berapa katanya? 80 kalori per gram. Oke, yang ditanyanya di sini adalah berapa kalori yaitu Ki. Jadi kayak gini. Ki. Oke. Jawab. Oke, kita buat jawab. Nah, kalau misalnya kita pelajari kemarin kan kayak gini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Lalu tinggal masukin aja kayak gitu. Tapi di sini ada C-nya. C-nya yang mana dong kita masukin? Jadi kita nggak bisa langsung pakai rumusnya seperti ini aja. Jadi caranya kalau seperti ini kita harus buat yang namanya grafik terlebih dahulu. Grafiknya tersebut, jadi kita akan buat grafiknya di sini. Grafiknya seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi pada titik yang di tengah-tengah ini kita tandain dengan 0. Jadi ini 0 derajat Celcius nih, karena dia di tengah. Oke, diketahui tadi di soal bahwa dia itu S-nya itu berasal dari min 10 derajat Celcius. Kalau yang namanya min, dia pasti di bawah 0, berarti anggap di bawah di sini dia. Nih, kita anggap min 10 derajat Celcius. Nah, kita tandain di sini, ini titik mula-mulanya tadi, kita anggap ini titik A. Titik A ini, kita lambangkan dia tadi wujudnya masih wujud S. Jadi ini adalah masih dalam wujud S. Kemudian yang min 10 derajat Celcius dia akan naik. Tapi kalau dia naik, dia akan naik dulu ke 0 derajat Celcius. Jadi nggak langsung nih dari min 10 nggak langsung naik ke 50. Tapi dia naik dulu ke 0 derajat Celcius. Jadi kita bikin di sini 0 derajat Celcius. Kita anggap ini titik B. Nah, di sini wujudnya masih juga S. Ya. Selanjutnya dari S itu kan ibu bilang tadi kalau es itu dia akan mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi di 0 derajat Celcius ini dia akan berubah menjadi air. Jadi kita bikin ini garis lurus sampai ke sini, kita tandain lagi titiknya. Jadi titik C suhunya masih sama 0 derajat Celcius karena mendatar ini ya. Dan ini dia wujudnya udah berubah menjadi air, tetapi suhunya sama-sama 0 derajat Celcius. Nah, setelah dia jadi air, baru dia bisa naik suhunya ke 50 derajat Celcius. Kita tandain ini titik D. Kita tandain ini 50 derajat Celcius dan wujudnya di sini sudah menjadi air. Oke, ini kita sudah selesai membuat grafiknya. Selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya rumusnya. Kita punya rumus, tadi ada 2 rumus kan? Ada misalnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ada satu lagi rumus Q sama dengan M dikali L. Oke.
Jadi kita akan buat grafiknya di sini. Grafiknya seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi pada titik yang di tengah-tengah ini kita tandain dengan 0. Jadi ini 0 derajat Celcius nih karena dia di tengah. Oke, diketahui tadi di soal bahwa dia itu S-nya itu berasal dari min 10 derajat Celcius. Kalau yang namanya min, dia pasti di bawah 0, berarti anggap di bawah di sini dia. Ini kita anggap min 10 derajat Celcius. Nah, kita tandain di sini, ini titik mula-mulanya tadi, kita anggap ini titik A. Titik A ini kita lambangkan dia tadi wujudnya masih wujud S. Jadi ini adalah masih dalam wujud S. Kemudian yang min 10 derajat Celcius dia akan naik, tapi kalau dia naik dia akan naik dulu ke 0 derajat Celcius. Jadi nggak langsung nih dari min 10 nggak langsung naik ke 50, tapi dia naik dulu ke 0 derajat Celcius. Jadi kita bikin di sini 0 derajat Celcius. Kita anggap ini titik B. Nah, di sini wujudnya masih juga S. Ya. Selanjutnya dari S itu kan ibu bilang tadi kalau S itu dia akan mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi di 0 derajat Celcius ini dia akan berubah menjadi air. Jadi kita bikin ini garis lurus sampai ke sini. Kita tandain lagi titiknya. Jadi titik C suhunya masih sama 0 derajat Celcius karena mendatar ini ya. Dan ini dia wujudnya udah berubah menjadi air. Tetapi suhunya sama-sama 0 derajat Celcius. Nah, setelah dia jadi air baru dia bisa naik suhunya ke 50 derajat Celcius. Kita tandain ini titik D. Kita tandain ini 50 derajat Celcius dan wujudnya di sini sudah menjadi air. Oke, ini kita sudah selesai membuat grafiknya. Selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya rumusnya. Kita punya rumus, tadi ada 2 rumus kan. Ada misalnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ada satu lagi rumus Q sama dengan M dikali L. Oke. Untuk kita mencari yang namanya besar panasnya tersebut kita akan mencari per titiknya ini. Jadi yang pertama kita cari seperti ini. Oke, untuk kita mencari kalornya tersebut, kita akan mencari per titik. Kalor yang akan kita cari dari seperti ini. Jadi kalor Q yang pertama yaitu dari titik A sampai titik B, atau kita ibaratkan di sini QAB. Selanjutnya kita akan mencari kalor dari B ke C. Jadi Q, B, C. Dan selanjutnya kita akan mencari kalor dari titik C ke D. Jadi ada 3 kalor yang akan kita cari. Nah, sedangkan di sini kita punya rumus kalor nih. Ada rumus kalornya yang berbeda. Nah, cara memasukkan rumusnya bagaimana? Kalau misalnya dari titik A ke B atau yang kita cari itu agak miring seperti ini, membentuk segitiga lah, kita masukkan rumusnya ada segitiganya. Atau kalau sebenarnya, kalau yang suhunya berbeda, berarti yang ada perubahan suhu yang kita masukkan. Tapi kalau yang datar kayak ini aja, yang suhunya nggak berbeda, berarti masukkan rumus yang ini. Berarti kita masukkan rumusnya seperti ini. N dikali C dikali delta T untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang B, itu dia kan lurus saja, berarti masukkan rumus yang ini. M dikali L. Yang untuk yang D, itu kita masukkan yang CD, dia segitiga lagi kan, berarti nih untuk segitiga nih kan, berarti masukkan rumus yang bentuk segitiga. M dikali C dikali delta T. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan nih. Nah, M-nya ada kan, kita punya 100 gram dikali C. C-nya ini yang mana masukkan, yang S atau yang air? Karena dari titik A ke B wujudnya masih S, berarti masukkan yang kalor jenisnya yang S, berarti 0,5 kalori per gram dikali derajat Celcius. Ini dikali delta T-nya, ini delta
delta T-nya yang mana, bukan yang T2 kurang T1 seperti ini ya. Tapi kita lihat yang dari sini. Ini T2-nya itu 0 derajat, T1-nya ini min 10. Jadi kalau kita lihat yang di sini, yang di A ini T2-nya itu sama dengan 0, sedangkan T1-nya kita punya min 10 derajat Celcius nih. Nah, caranya bagaimana? Delta T-nya sama dengan 0 dikurang min 10 derajat Celcius nih. Sama dengan min kali min, ini hasilnya positif atau 10 derajat Celcius. 10 ya hasilnya, berarti delta T-nya 10 derajat Celcius nih. Ini derajat Celciusnya bisa sama-sama kita coret. Nih gramnya juga bisa kita coret. Ini sama dengan hasilnya berapa nih? Ini untuk memudahkan anak-anak mengali, anak-anak bisa ngalikan dengan cara anak-anak masing-masing, langsung dikalikan juga. Ini hasilnya itu adalah 500 kalori. Oke, kita masuk ke yang kedua. Nah, di sini ditanyanya M-nya lagi. M-nya masih sama, 100 gram. Kali L, tinggal masukkan L-nya, sudah ada 80 kalori per gram. Nah, sama dengan 100 kali 8 atau 1 kali 8 dulu. 8 tuh 2 3, nolnya 3, 8000 kalori. Oke, kita masuk yang QCD. Yang QCD ini rumusnya sama dengan yang AB. Caranya hampir sama juga. Kita masukkan M-nya, masanya 100 gram dikali C-nya yang mana? Ini kita pakainya C air. Ini kita pakainya C air. Jadi C airnya berapa nih? 1 kalori per gram dikali derajat Celcius dikali delta T-nya. Oke, delta T-nya, tapi yang kita cari adalah delta T dari C ke D. Berarti dari 0 sampai 50. Berarti kalau misalnya kita lihat nih di sini, aku tulis di sini aja ya. Itu T yang di D itu sama dengan 50 derajat Celcius, sedangkan T yang di C itu adalah 0 derajat Celcius. Kita tinggal kurangkan aja nih 50 ke 0. Berarti ini delta T-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Tinggal kita masukkan 50 derajat Celcius. Ini Celcius sama Celciusnya bisa dicoret, gram sama gramnya bisa dicoret. Ini tinggal kita kaliin 1 kali 1 kali 5. Jadi ini 5. Ini nolnya ada 3 ya. Kita tambahkan 5000 kalori. Nah, sudah selesai belum? Kita tambahkan semuanya. Jadi kita tambahkan Q dari A ke B ditambah Q dari B ke C ditambah Q dari C ke D. Nih, Q dari A ke B yaitu 500 kalori ditambah 8000 kalori ditambah dengan 5000 kalori. Oke, maaf nih papan tulisnya kecil. Hasilnya itu adalah 13.500 kalori jadinya. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi itu adalah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan es yang min 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius.